Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Andika di channel Al-Mahya ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan dengan tema integritas ya. Dengan materi integritas. Jadi teman-teman, seperti janji saya setiap hari kita usahakan, saya sebelum berangkat ke kantor akan membagikan video tentang soal-soal tes CPNS. Jadi teman-teman silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan soal-soal yang kami dapatkan dari modul, dari FR dan dari pengalaman-pengalaman tes teman-teman yang sudah lulus CPNS. Jadi tidak ada salahnya teman-teman subscribe di channel ini. Oke, langsung teman-teman tanpa basa-basi kita akan bahas soalnya ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas soal, kita akan pahami dulu materinya biar nanti teman-teman ketika menganalisa soalnya, ketika mendapatkan soal penalaran, teman-teman punya dasar untuk menentukan jawaban yang benar. Oke, teman-teman, karena soal-soal yang kemarin di tahun 2019 kemarin, materi TWK banyak tentang soal penalaran, tidak ada satupun soal hafalan yang keluar. Tetapi teman-teman perlu tahu, perlu membaca soal-soal tentang hafalan juga, karena dari situ teman-teman nanti bisa mengambil keputusan jawaban yang paling benar dari soal-soal penalaran yang muncul di soal TWK. Oke teman-teman, nah pada kali ini kita akan bahas tentang soal integritas. Maka dari itu kita kasih materinya terlebih dahulu, yaitu teman-teman, nah integritas, oke, berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten. Jadi teman-teman ya, garis bawahi dulu di sini ya. Bertindak secara konsisten, apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Oke, teman-teman, itu kata kuncinya ya. Konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Jadi kata kunci integritas adalah ini ya, teman-teman. Jadi kalau mendapatkan soal penalaran bisa mengaitkan dengan hal ini. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya, ini ada beberapa ciri orang-orang yang memiliki integritas. Yang pertama, memiliki integritas pribadi. Yang kedua, berkepribadian utuh. Artinya apa? Setiap tindakan dan perilaku merujuk pada nilai moral. Jadi setiap tindak tanduknya selalu merujuk pada nilai moral dan etika. Selanjutnya, satunya perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang dia katakan itu sama dengan apa yang diperbuatnya. Selanjutnya, patuh terhadap kode etik yang telah disepakati, tidak melanggar sumpah jabatan. Oke teman-teman, jadi ini kata-kata kunci semua ya teman-teman. Nanti ketika menjawab soal ingat-ingat ini ya teman-teman. Selanjutnya, tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki, konsumerisme dan hedonisme, tata nilai dan ukuran moral masyarakat yang salah, manusia terpukau dan terperdaya oleh uang dan kekuasaan. Jadi dia tidak tergoda melakukan penyelewengan. Oke, kata kunci selanjutnya tidak tergoda melakukan penyelewengan. Selanjutnya yaitu menjadi panutan. Oke teman-teman, ingat-ingat kata-kata kunci ini tentang integritas ya. Ciri-cirinya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ini adalah nilai-nilai aneka ya yang selalu diajarkan di CPNS pada saat latsar. Itu ada nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan poin-poinnya di sini ada semua di dalamnya. Nah, nilai akuntabilitas, nilai integritas itu terdapat pada poin akuntabilitas. Jadi ada kaitannya.
Ini ya. Teman-teman diingat-ingat materi ini untuk menjawab soal. Selanjutnya, nah karakteristik pemimpin yang berintegritas. Ini teman-teman juga harus ingat juga materi ini supaya bisa menjawab soal-soal. Yang pertama ciri-cirinya, karakteristiknya, mematuhi peraturan dan etika organisasi. Ya, normatif ya. Mematuhi peraturan dan etika organisasi. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, memegang teguh komitmen, nilai-nilai sumpah jabatan. Oke. Yang keempat, bertanggung jawab. Kelima, konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Seperti yang di awal tadi ya. Selanjutnya, kearifan dalam membedakan yang benar dan yang salah. Ya, kearifan dalam membedakan yang benar dan yang salah. Itu karakteristik pemimpin berintegritas. Oke, teman-teman. Kita lanjut pada soal ya. Oke, baik teman-teman, soal nomor 1. Ini ada soal penalaran ya. Ini mirip-mirip juga dengan soal TKP sebenarnya ya. Nah, hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya melakukan A. Ikut melakukannya, karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke, teman-teman, kalau berkaitan dengan integritas tadi ya, teman-teman, silakan ini dijawab ya, teman-teman. Di sini ada hal itu tidaklah diperbolehkan. Jadi, kalau mengacu pada integritas tadi, mengacu pada hal-hal patuh terhadap aturan, dan aturannya memang tidak diperbolehkan, maka jawaban yang benar adalah apa teman-teman? Ya, tentu saja ini jawabannya adalah, kalau jawaban A ikut melakukannya berarti otomatis sudah tidak berintegritas. Jawabannya salah. Yang B, melakukan hanya jika terpaksa. Integritas itu satunya perkataan, pikiran, dan perbuatan ya teman-teman. Bukan berarti karena ada kesempatan atau karena ada kebutuhan mendesak lantas kita ikut-ikut melakukan pelanggaran. Itu tentunya B juga bukan. Terkadang saja berarti juga ikut melakukan. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, ini juga sudah ada upaya, tetapi harusnya jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke, itu teman-teman. Silakan dinalar-nalar kalau ada soal seperti ini, diingat-ingat materi tentang integritas. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah, Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat tertentu yang harus, ini ya, ada kata kegunakan, harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Oke. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Ingat, kata-kata integritas itu mengikuti aturannya ya, teman-teman. Teguh terhadap aturan dan norma-norma ya. Pilihan jawabannya adalah A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu.
D. Saya menolaknya dengan mantap. E. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Oke, teman-teman, integritas tadi apa? Tidak ada kompromi ya. Kalau integritas itu kalau memang salah, salah, benar, benar, dan selalu mengatakan hal-hal yang benar, dan semua perkataan, ucapan, dan tindakan itu satu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah tentu D. Saya menolaknya dengan mantap. Kalau saya memberikan obat tersebut kepadanya toh tidak ada yang tahu, ini tidak berintegritas. Saya ragu keputusan apa, namanya hal yang salah tidak perlu ada ragu-ragu. Kalau memang sudah jelas aturannya harus tegas. Berkonsultasi untuk apa berkonsultasi lagi jika memang aturan jelas itu harus menggunakan resep dokter karena membahayakan kesehatan. Jadi tidak perlu lagi. Menolaknya dengan mantap, ini baru mantap, ini berintegritas. Saya menerima uang tersebut, apalagi ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan. Oke. Ulangi, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Tentu jawaban yang paling tidak mungkin adalah jawaban E. Ini tidak bisa jadi pembenaran ya, meskipun memang berat. Jadi jawabannya adalah mengingatkannya dan melaporkannya kepada yang berwenang. Jadi bukan berarti hanya tidak setuju saja, itu harus diingatkan, dan kalau ternyata memang dia tidak mau merubah, kita laporkan kepada yang berwenang ya teman-teman. Tidak ingin terlibat juga sudah benar, tetapi kalau tidak diingatkan, hal itu akan terus dilakukannya. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Memang mungkin hal itu mungkin menjadi rahasia umum kali ya. Tapi untuk menjawab soal TWK harus memberikan jawaban yang paling mantap ya. Sekali lagi, menjawab soal-soal integritas, soal-soal TWK itu berikan jawaban yang paling mantap, yang mungkin seolah-olah mungkin menurut Anda terlalu manis di bibir, tetapi berikanlah jawaban yang paling mantap untuk menjawab soal integritas di TWK ya. Selanjutnya soal nomor 4. Andi, teman akarib Anda, melakukan kecurangan absensi, maka Anda A. mentoleransi sebab baru kali ini Andi melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. C. Mengingatkan dan menegur. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya agak mirip-mirip jawabannya ya, mirip-mirip soal TKP. Tapi tentu ada jawaban yang paling benar ya teman-teman. Oke, silakan dijawab teman-teman. Ingat-ingat integritas, ciri-cirinya di atas tadi. Oke, teman-teman, jawabannya adalah menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Oke. Selanjutnya nomor 5. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat.
D. Memberitahukan sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jadi kita ada namanya PNS itu memegang teguh rahasia jabatan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar untuk kasus ini adalah tentunya jawabannya adalah E. Tidak membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Berusaha menghindari rekan sekerja yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat mungkin ya benar juga, tetapi bukan itu adalah solusi terbaik. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat. Ini berarti melanggar kode etik ya, melanggar rahasia jabatan, rahasia yang seharusnya bukan disampaikan oleh dia, itu malah diceritakan. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat ini juga sebenarnya tidak boleh. Kepada keluarga terdekat pun, kalau memang hal tersebut adalah sesuatu yang rahasia, itu tidak boleh diceritakan. Jadi yang paling benar adalah tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Oke, lanjut soal nomor 6. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba advertisement memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu memberikan permasalahan kepada seluruh jajaran. Perlu membeberkan permasalahan kepada seluruh jajaran organisasi. Jadi teman-teman, untuk menjawab soal TWK atau TKP yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, itu berikan jawaban yang paling mantap ya. Kata kuncinya berikan jawaban yang paling mantap. Tentunya teman-teman sudah bisa benarkah ya jawaban yang paling mantap? Ya, jawabannya adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba advertisement memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. Ya, jawabannya sangat mantap nih. Tidak bisa dikalahkan lagi oleh jawaban-jawaban yang lain. Oke, nomor 7. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Oke teman-teman, integritas tadi diingat-ingat ya. Patuh terhadap aturan ya. Nah, kita bahas satu persatu. A. Karena banyak melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. Jadi integritas itu tidak ada kata tolerir terhadap hal-hal yang salah. Jadi berikan jawaban yang paling mantap. Sekali lagi, diberikan jawaban yang paling mantap. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal tersebut tidak mengapa. Tentu ini tidak masuk dalam kriteria integritas. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun ikut melakukannya, apalagi ini ikut-ikut melakukannya. Oke, demi toleransi saya ikut melakukannya. Dengan alasan apapun juga itu tidak diperkenankan mengikuti hal yang keliru itu kalau terkait dengan integritas. Apalagi dengan atas nama toleransi. Ini bukan namanya toleransi ya, teman-teman. Toleransi itu diberikan untuk hal-hal yang positif ya. Selanjutnya, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Untuk melakukan hal yang baik, integritas itu bukan karena untuk dipuji ya, tetapi karena memang itu adalah aturan ya. Jadi ini juga salah. Nah, jawaban yang paling benar tentunya adalah E. Saya tetap mengikuti aturan. Jadi dasarnya adalah aturan yang berlaku
sehingga tetap pulang sesuai dengan jadwal. Mau dipuja atau tidak oleh atasan itu bukan urusan kita. Oke, itu jawaban soal TWK. Berikan jawaban yang paling mantap. Oke, kata kuncinya. Oke, lanjut nomor 8. Saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. A. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B. Karena saya atasan, peraturan tersebut tidak berlaku bagi saya sendiri. C. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut. D. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. E. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut. Oke, teman-teman. Jawabannya adalah saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Kalau jawaban B, bukan berarti karena atasan, aturan tersebut tidak berlaku untuk atasan. Jadi salah ya, ini B ya. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut. Oke, ini juga kalau melakukan kekeliruan tersebut, nilai integritas, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda perbuat, itu tidak sesuai. Jadi Anda akan dinilai buruk oleh atas. Anda akan dinilai tidak berintegritas oleh bawahan Anda. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai, apalagi ini namanya kalau hal yang salah itu memang berlaku untuk semuanya ya. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut ya, memang lebih baik, tapi jawabannya yang paling mantap adalah saya pun tidak melakukan kekeliruan tersebut. Oke, soal nomor 9. Ketika di kantor, saya tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ingat integritas ya. A. Maka saya langsung saja mencetak di kantor, memanfaatkan fasilitas kantor ini ya. Dengan tidak benar, langsung kita coret jawabannya ya. B. Saya mencetak di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri. Oke, coba kita simpan. C. Saya mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai, apalagi ini sembunyi-sembunyi, kita coret. D. Saya mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. Oke. Saya mencetak di kantor pada saat printer tidak terpakai. Mau terpakai atau tidak, kalau untuk kebutuhan pribadi, itu sebaiknya tidak digunakan. Jangan menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Ini adalah jawaban, saya katakan tadi, berikan jawaban yang paling mantap. Saya mencetak di kantor, namun dengan memakai kertas saya sendiri. Oke, tapi tintanya tinta kantor, berarti menggunakan fasilitas kantor. Berarti jawaban yang paling benar adalah saya mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. Oke, soal nomor 10, soal terakhir. Ketika banyak pegawai di kantor, saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi. Pendapat saya adalah, saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sulit untuk dipatuhi itu. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus diubah. Oke, jawabannya tentu antara C dan D tadi ya. Tetapi di sini ini juga C sudah bagus ya. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. Tetapi akan lebih baik jika mengajak pegawai lain untuk mematuhinya. Oke teman-teman, jadi kata kuncinya ingat-ingat tadi materi integritas di atas. Satunya perkataan, perbuatan, dan tindakan. Pikiran, perkataan, dan tindakan. Patuh terhadap aturan. Tidak ada toleransi terhadap hal-hal pelanggaran. Oke teman-teman, yang paling penting berikan jawaban yang paling mantap ya. Oke, cukup sekian tuh soal TWK dan juga mungkin ada kaitannya dengan soal TKP, soal-soal seperti ini. Jadi banyak soal-soal seperti ini yang muncul di tahun lalu ya, teman-teman, soal-soal penalaran seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Silakan di-subscribe channel ini karena tiap hari kami akan berusaha memberikan soal-soal terkait dengan TWK ya.
berkait dengan CPNS. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.